بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا المسلمين بعلومه في الدارين آمين. كتاب الطهارة باب المياه. Kitab bersuci perlu diketahui bahwa kitab Bulughul Maram adalah kitab-kitab hadis karena sekarang ada jamaah dari Gorontalo, dari Sulawesi, maka pakai bahasa Indonesia. Perlu diketahui bahwa Bulughul Maram adalah satu kitab yang memuat beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW. Tetapi mubawwab bi abwabil fiqhi, yaitu tersusun dengan bab-bab fikih. Jadi pertama kitabut taharah, terus kitabus shalah, kitabus shaum, kitabuz zakah, kitab bersuci, kitab salat, kitab zakat, kitab berpuasa, kitab haji dan lain sebagainya. Jadi lebih tepatnya kitab Bulughul Maram ini adalah sangat cocok kalau dijadikan, karena ini juga kitab fikih. Jadi sangat cocok kalau dijadikan dalil-dalil daripada kitab fikih. Kalau seperti yang semalam kita baca, maka itu mukhtasar Sahih Bukhari yang diikhtisarkan oleh Abi Muhammad Abdullah bin Abi Jamrah, dan di situ bukan mubawwab bi abwabil fiqhi, bukan tersusun dengan susunan kitab-kitab fikih. Jadi di sana ada dalil-dalil hukum, juga ada hikayat-hikayat, juga ada mawa'id dan lain sebagainya. Adapun kitab Bulughul Maram, maka kitab ini cuma menerangkan tentang dalil-dalil hukum-hukum fikih. Maka dari pertama kami bacakan muqaddimah daripada kitab ini. Dan sekarang baru masuk dalam kitab yang pertama, yaitu Kitabut Taharah. Kitabut Taharah, kitab bersuci. Babul miyah, bab beberapa air yang bisa dibuat mensucikan hadas atau mensucikan sesuatu yang najis. Karena air Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit air yang dapat mensucikan. Ulama menafsirkan bahwa kata-kata mensucikan di sini ada dua macam, yaitu mensucikan daripada najis dan mensucikan daripada hadas. Hadas ada dua, ada hadas besar yaitu junub, yang mana orang wajib mandi, dan ada hadas kecil yaitu wudu yang mengharuskan orang wudu. Semuanya itu adalah disucikan dengan air, dan air di sini air mutlak. Air kalau dikategorikan, maka ada dua macam air, yaitu yang turun dari langit dan yang turun dari langit dan yang dari bumi. Dari langit adalah hujan, termasuk embun, termasuk salju, termasuk
yaitu dan yang dari bumi seperti yang biasa air laut, air sumur, air sungai, air sumber dan lain sebagainya. Telah kita jelaskan di pengajian yang kemarin-kemarin bahwa air yang tidak datang dari bumi dan tidak datang dari langit, bukan turun dari langit, maka ulama mengatakan bahwa air tersebut suci tapi tidak bisa mensucikan. Zatnya artinya airnya sendiri suci, kalau diminum boleh, tetapi kalau dibuat untuk mensucikan sesuatu yang najis, ataupun untuk dibuat untuk wudu, ataupun untuk mandi wajib, maka itu tidak bisa. Termasuk air menurut Syekhuna, menurut guru kami Syekh Ismail Utsman Az-Zain, termasuk air yang keluar dari air condition atau AC. Jadi air yang AC mengucurkan air, karena kalau menghidupkan AC beberapa saat, beberapa jam itu akan mengucurkan air. Kalau air ini dikumpulkan seumpamanya sampai 2 kullah, maka itu tidak bisa dibuat untuk bersuci, untuk wudu, ataupun untuk mensucikan sesuatu yang najis menurut Syekhuna Ismail. Tetapi ada sebagian daripada ulama yang lain mengatakan bisa. Kalau air condition AC, kalau air yang mengkucurkan keluar dari AC, maka itu bisa dibuat untuk mensucikan sesuatu yang najis, ataupun dibuat untuk wudhu dan mandi dan lain sebagainya, itu bisa. Karena air yang keluar dari AC itu bukan dari AC, bukan dari zatnya AC-nya, bukan. Ini lain dengan air yang keluar dari pepohonan. Kalau air yang keluar dari pepohonan memang sudah ittifaq ulama, itu hukumnya suci tetapi tidak bisa mensucikan, yang disebut dengan air laang. Kalau di Madura itu laang. Apa kalau bahasa Indonesianya? Laang itu ada air yang dikeluarkan dari pohon taal. Taal juga itu apa juga taal? Siwalan. Terus itu dikeluarkan dengan cara yang khusus, maka airnya itu suci hukumnya tetapi tidak bisa mensucikan. Karena air tersebut keluar dari zat pohon tadi, zatnya pohon. Kalau AC, maka bukan keluar dari AC-nya. Terus keluar dari mana? Keluar dari hawa. Keluar dari hawa, dari ini. Karena setiap hawa ini adalah mengandung air. Terbukti kalau ada kipas angin atau itu kan dingin, maka itu mengandung air. Dengan kata lain, air yang keluar dari AC tak lain dan tak bukan adalah air yang turun dari langit juga. Turun dari langit yang berbentuk seperti air embun, air yang turun dari langit. Itu air embun kan bukan
dari mana-mana dan bukan langsung turun mengkucur dari langit, bukan. Tetapi himpunan hawa ini terus menghimpun, lalu tercetuslah air, maka jadi air. Maka seperti itu pula lah air AC. Air AC seperti itu pula. Jadi itu seperti yang ulama jelaskan kalma'il maghliyih, seperti air yang dipanaskan, yang mendidih. Kalau kita memanaskan air sampai mendidih, maka itu akan timbul air. Air yang timbul tadi adalah suci, mensucikan, karena itu dari air juga asalnya, dari air yang terhimpun. Air yang terhimpun dari imma dari bumi atau dari langit. Walhasil pendapat yang kedua ini adalah kuat juga, sekalipun pendapat tadi mohon maaf ya, berseberangan dengan pendapat Syekhuna Ismail Uthman Az-Zain. Menurut Syekhuna Ismail Uthman Az-Zain, air AC adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Termasuk yang berpendapat bahwa air AC suci dan mensucikan juga, termasuk Al-Faqir. Al-Faqir berpendapat bahwa air AC suci dan mensucikan, karena bukan keluar dari AC-nya, bukan. Terbukti kalau AC itu tidak dihidupkan, maka tidak akan mengucurkan air. Tetapi kalau dihidupkan terus dengan cara yang khusus di mesin ini dan menghimpun dari beberapa hawa terus, karena AC ini kan adalah satu alat pendingin ruangan, Terus pendingin ruangan ini dari mana? Ya dari hawa ini. Hawa ini kan mengandung air. Terbukti kalau ada kipas maka akan dingin. Lah itu kan berarti mengandung air. Air yang dikandung oleh hawa ini tidak lain adalah air yang turun dari langit. Maka dapat dikategorikan air AC adalah air yang turun dari langit juga. Dan ini pendapat yang kuat juga. Termasuk Al-Faqir berpendapat bahwa air AC dapat mensucikan. Ini lain, beda sama air laang tadi. Airnya silawan ini apa? Siwalan. Lain itu karena datangnya dari pohon sendiri, seperti air mata. Air mata adalah orang yang menangis. Orang menangis keluar air mata, kalau dikumpulkan maka tidak bisa dibuat untuk mensucikan sesuatu barang yang najis ataupun untuk berwudu. Tetapi suci pada zatnya sendiri, suci, tetapi karena itu tumbuh daripada badan ini, bukan dari luar. Berbeda dengan air AC. Kalau air AC dikumpulkan dari luar, dari hawa. Maka dari itu dikatakan di dalam bahasa Arab air condition itu adalah mukayyiful hawa. Takyif adalah mengumpulkan hawa. Intinya dalam masalah air AC, dalam masalah air condition, ulama khilaf, ada yang mengatakan suci dan tidak bisa mensucikan. Itu pendapat Syekhuna Ismail Uthman Az-Zain. Saya sangat ingat waktu menerangkan di waktu beliau mengajar Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra di Makkah Al-Mukarramah. Dan pada saat itu mengaji juga teman kami
Syekh Ahmad Ghazali bin Muhammad Fathullah. Beliau adalah seorang kiai besar juga, alamah juga dari kota Sampang, dan pada saat itu beliau juga menulis bahwa wa mithlu dzalika al-ma'ul kharij minal mukayyif, termasuk adalah air yang suci dan tidak mensucikan, yaitu air yang keluar dari AC. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil bahri, dalam lautan, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Rasulullah SAW ditanyakan tentang air laut. Air laut, bagaimana hukumnya air laut? Maka Rasulullah SAW bersabda, wat-tahuru ma'uhu, laut adalah satu air yang suci, mensucikan airnya. Jadi kalau orang ada najis lalu disucikan oleh air laut, maka sah dan itu bisa hilang najisnya. Juga kalau orang wudu, orang hadas baik hadas besar ataupun hadas kecil juga bisa. Al-hillu maitatuh, yang halal maitahnya, hayawan-hayawan yang mati di dalam laut dengan tidak disembelih, maka bangkai daripada hayawan laut adalah halal. Jadi Rasulullah SAW bersabda, uhillat lana maitatan wa daman, dihalalkan untuk kami, untuk umat Islam, untuk Rasulullah dan umatnya, dua bangkai, yaitu bangkai ikan laut dan bangkai belalang, terus wadaman, dan dua darah, yaitu hati dengan limpah. Maka hayawan laut, yaitu hayawan yang tidak bisa hidup kecuali di dalam air. Itu kategorinya al-hut atau as-samak atau hayawanul bahar. Jadi semua hayawan yang tidak bisa hidup kecuali di dalam air, maka kalau mati halal dimakan. Sampai-sampai ulama mengatakan sekalipun hayawan itu berwajah manusia. Jadi seperti cerita orang ikan duyung. Ikan duyung. Seperti cerita ikan duyung, katanya, tetapi entah ini cuma mitos atau lain sebagainya, tidak tahu. Saya belum pernah lihat, cuma kadang-kadang ada di Allahu a'lam. Tetapi ulama menjelaskan bahwa hayawan laut sekalipun berwajah manusia, kalau tidak bisa hidup kecuali di dalam air, maka hukumnya adalah halal dimakan, sekalipun bangkainya, sekalipun tidak disembelih menurut sembelihan syariat. Jadi ikan laut tidak usah disembelih. Ikan laut tidak usah disembelih. Ini ada satu cerita dari guru kami, Syekh Abdullah Al-Lahji, waktu kami di Makkah Al-Mukarramah. Dia mengatakan bahwa termasuk tanda
kebohongan orang-orang luar, orang-orang artinya orang-orang luar Mekah, orang-orang barat lah istilahnya, orang-orang barat yang menjual makanan-makanan diimpor ke negeri-negeri Islam dan lain sebagainya adalah satu dalil kebohongan mereka. Katanya ada satu kaleng sarden, kaleng sarden itu kan ikan laut. Itu ditulis dengan tulisan bahasa Arab, madzbuhun bi tariqin syar'i. Artinya ikan ini telah disembelih menurut syariat. Ini kan bohong. Di dalam agama tidak usah disembelih. Jadi ini orang-orang yang mengimpor ikan tuna, ikan laut, ikan sarden ini, dia cuman menyuruh orang Arab dan dia membayar. Ayo tulis, katanya untuk madzbuh bitariqin syar'i, ya ditulis, dibayar, udah ditempelkan di sini madzbuhun bitariqin syar'i. Itu satu tanda bahwa kebohongan mereka katanya. Katanya Syekh Abdullah Al-Lahji. Tetapi kita bicara bicara tentang hukum fikih, tetapi ini tentang hukum fikih wara' lain. Jadi hukum fikih ya hukum fikih, tetapi wara' adalah lain. Menurut hukum fikih artinya hukum fikih sesuatu yang cuma dikabarkan bahwa sesuatu itu adalah haram, itu la yufidu tahrim, tidak akan membuahkan keharaman, melainkan cuma syubhat. Dan ini juga ada dalilnya juga, dari hadis juga ada, bahwa pada zaman Rasulullah SAW itu ada juh itu semacam kijo itu katanya, menurut kabar, tapi ini cuma menurut kabar saja, katanya menurut kabar pada waktu zaman Rasulullah SAW juga, bahwa kejo itu dibuat dari babi. Tapi ini cuma kabar. Rasulullah SAW memakannya. Juh. Intinya cuman yufidu syubhah. Cuma menimbulkan syubhat saja. Pada satu saat Syekhuna Ismail Utsman Az-Zain rahimahullah ditanyakan tentang apa yang telah tersebar di media massa, dan alhamdulillah Al-Faqir, saya sendiri yang menerjemahkan pertanyaan tersebut. Katanya ada biskuit yang mana biskuit ini adalah dibuat dari babi, karena di sana ada tertulis sehortening, ada sehortening, ada ini dan lain sebagainya, dan itu adalah babi. Intinya apakah boleh dimakan atau tidak? Secara hukum fikih Syekhuna Ismail menjawab boleh. Selama kita tidak mengetahui, tidak tahakkuk, tidak nyata, tidak melihat dengan mata kepala sendiri, maka itu cuman yufidu syubhat saja. Karena boleh jadi ini dari pabrik ke pabrik, artinya cuma dibikin oleh pabrik tertentu untuk mengalahkan pabrik yang lain, maka dibikin ini, dibikin dia gini dan lain sebagainya.
Jadi seperti yang pernah dikabarkan bahwa micin itu juga dari dari babi juga. Waktu pada saat itu sampai kami mencuci piring-piring dan gelas-gelas dan lain sebagainya, dicuci sampai 7 kali cucian, dan di salah satu dari 7 kali itu disertai dengan debu. Tetapi setelah demikian maka langsung Gus Dur memfatwakan bahwa boleh, katanya. Subhanallah. Adapun hayawan yang hidupnya di dalam 2 alam, istilahnya hayyun fid dharain atau dikatakan amfibi, itu hidup di dalam air dan hidup di dalam daratan, maka hukumnya haram dimakan. Kalau hayawan yang tidak bisa hidup kecuali dalam air, bukan air laut, air. Karena ada hayawan yang cuma bisa hidup di dalam air, bukan air laut, seperti air sungai dan air sumber. Kalau dipindah ke air laut mati. Tetapi itu juga termasuk al-hillu maitatuh, termasuk kategori hayawan yang tidak bisa hidup di dalam air. Terus kepiting itu menurut ulama, termasuk Kiai Saleh Al-Batangi, beliau menjelaskan dalam kitabnya Aisyul Bahr, dan kitab tersebut dicetak dan diberi izin oleh Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Dan alhamdulillah saya punya kitabnya. Kepiting itu bukan saroton, yang dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih bahwa saroton adalah haram hukumnya, karena saroton hidup di dalam 2 tempat, hidup di dalam air dan hidup di dalam daratan. Saroton adalah hayawan khusus saroton, tetapi bukan kepiting. Kepiting cuma kuat, bisa bertahan sampai 1 hari 2 hari, tetapi kalau tidak menyentuh air sama sekali maka akhirnya mati juga. Maka itu halal, tidak apa-apa. Kepiting itu halal. Dan kepiting itu bukan saroton. Sekalipun dikatakan saroton, tetapi mazhab Maliki membolehkan. Sekalipun dikatakan saroton, tetapi bukan saroton. Saroton adalah hayawan kecil dan dinamakan dengan bahasa Jawanya itu diberi nama wideng. Kalau bahasa Maduranya adalah bideng. Itu bentuknya ya seperti kepiting, seperti rajungan, tapi kecil, dan kalau lari itu kencang sekali, sulit. Itu hidup di dalam 2 tempat, di laut dan itu yang haram. Dan siapa yang mau makan itu, karena kecil sekali, tidak ada dagingnya, kecil, sangat kecil sekali. Itu saroton. Kalau kepiting bukan, kepiting itu seperti rajungan. Ada satu cerita bahwa ada seorang kiai yang datang ke Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif mau menanyakan tentang kepiting. Bagaimana hukumnya kepiting? Setelah sampai di rumahnya Syekhona Muhammad Khalil, lalu Syekhona Muhammad Khalil mengeluarkan hidangan, makanan, nasi, dan ada kepitingnya. Lalu si tamu ini
Tidak jadi bertanya kepada Syekhona Khalil. Loh, ini sudah jawaban Syekhona Khalil katanya. Ini sudah ada kepitingnya udah. Dan Syekhona Khalil memakannya juga di waktu itu. Ya sudah, ini sudah jawabannya sudah. Jadi tidak jadi bertanya. Jadi saraton itu bukan kepiting. Seperti ad-dabbuh di dalam kitab fikih, dab itu adalah hayawan ad-dab. Memang namanya dab, tidak ada nama Indonesianya, tidak ada. Dan ad-dab itu bukan sama sekali bukan biawak. Kalau biawak haram. Biawak itu kan makan ayam, makan ada yang besar makan. Katanya ada yang makan kambing juga itu katanya. Kalau yang besar. Itu haram, tidak bisa. Tapi kalau ad-dab itu hayawan bentuknya kecil dan tidak ada yang besar sampai seperti ini. Kalau biawak kan ada yang sampai seperti ini. Dan itu ganas, makan ayam juga. Haram itu hukumnya, tidak bisa. Kalau ad-dab paling panjangnya sudah segini 25 cm lah atau 20 cm. Bentuknya memang seperti buaya. Dan Al-Faqir juga pernah melihat waktu kami mondok di Makkah Al-Mukarramah, ada waktu Syekhona Syekh Ismail Utsman Az-Zain, beliau pindah dari Misfalah ke Rusaifah, dan pada saat itu di Rusaifah itu masih sepi, masih jarang ada rumah-rumah seperti ini, masih tanah-tanah luas. Dan kebetulan pada saat itu ada santri yang menemukan ad-dab itu. Diperlihatkan kepada guru kami, kepada Syekh Ismail, apakah betul ini ad-dab? Betul, ini adalah ad-dab. Dan sama Syekhona Ismail, ad-dab tadi terus diperlihatkan kepada para santri-santri, dan beliau mengatakan ini adalah ad-dab. Ad-dab ini bentuknya seperti buaya, tetapi warnanya hijau agak ke hitam-hitaman. Jadi hijau tua dan hitam, tapi ada hijaunya. Kalau buaya kan enggak. Kalau buaya ya hitam itu aja udah. Tapi ini ada hijaunya juga. Ini ad-dab. Jadi seperti juga di Madura itu dikatakan ceceleng. Apa kalau bahasa Indonesianya ceceleng? Tidak bisa kalau tidak ada contohnya itu. Itu ada yang mengatakan ceceleng itu adalah jarot, belalang. Mana bisa ceceleng dikatakan belalang? Bukan itu. Dan itu tidak halal. Ceceleng dikatakan jarot, belalang katanya. Jauh sekali. Al-jarot ma'ruf. Belalang ya sudah kita ketahuin semua. Tetapi kalau ceceleng itu bentuknya ya yang sering dimakan cecak itu. Kalau hujan, terus habis hujan itu keluar berkumpul, dan ini kalau ada sinar-sinar lampu kumpul-kumpul, tetapi kadang-kadang sayapnya itu jatuh dan terus berjalan satu sama lainnya, terus ini saling ikut mengikuti. Itu ceceleng namanya. Dan itu di satu tempat pernah juga dikumpulkan dan digoreng, dimakan dengan alasan ceceleng itu adalah jarot, belalang. Ya bukanlah.
Kalau jarat itu kan ma'ruf sudah, seperti yang bentuknya juga lain. Sekalipun belalang yang kecil juga bukan. Seperti juga Syekhona Ismail pernah ditanyakan juga tentang apa namanya hayawan yang di Madura dinamakan angkei. Ada yang tahu bahasa Indonesianya angkei? Apa angkei itu? Itu adalah satu apa namanya hayawan yang kadang-kadang masuk ke kuping, terus masuk ini. Kalau sudah masuk itu bahaya sekali. Itu pernah ditanyakan ke Syekh Ismail, dan kebetulan yang menerjemahkan pertanyaan tersebut adalah Al-Faqir. Saya juga. Jadi saya juga kerepotan waktu bertanya kepada Syekhona Ismail Utsman Az-Zain, karena juga tidak ada bahasa Arabnya apa itu angkei. Jadi bagaimana hukumnya hayawan yang biasa masuk ke dalam kuping? Loh, hewan apa itu, katanya Syekh Ismail. Nah, ya itulah Syekh Ismail, tapi kita tidak tahu bahasa Arabnya itu. Terus Syekh Ismail menanyakan kepada saya yang detail. Lalu Syekh Ismail mengatakan, oh barangkali itu kalau benar itu yang dinamakan Tokoh. Barangkali yang begitu, yang ini katanya masuk ke kuping kalau ya, iya betul Syekh Ismail, ya itu namanya Tokoh. Oh iya barangkali itu, saya bilang. Maka hukumnya itu haram juga. Dan tokoh itu kalau dipisah antara apa namanya kepala dengan badannya, itu pasti di dalam lehernya ada semacam apa itu? Ada sematnya itu, ada. Subhanallah. Kok bisa itu? Ada sematnya itu. Katanya semat-semat memang asli semat ya. Subhanallah. Asli semat. Kok bisa masuk ke dalam hayawan ini? Tetapi Allah Subhanahu wa taala apa namanya? Maha kuasa, sedangkan ulat kalau bertapa sampai bisa menjadi apa? Kalau seandainya anjing laut tidak hidup di dalam dua tempat, dalam air dan dalam daratan, maka anjing laut pun halal dimakan. Tetapi anjing laut hidup di dalam dua tempat. Tapi kalau kuda laut adalah hayawan yang tidak bisa hidup di dalam daratan, dia cuma hidup di dalam air saja. Maka kuda laut adalah termasuk hayawan yang halal bangkainya. Dijelaskan di dalam satu riwayat bahwa hayawan darat, macam-macam hayawan darat adalah 2 kali lipat daripada hayawan yang terbang.
Jadi kalau hayawan yang terbang ada 100 macam, maka hayawan yang tidak bisa terbang, hayawan darat yang melata, yang berjalan kaki dan lain sebagainya ada 200 macam. Masalan, kita manusia ini kan satu macam. Satu macam manusia. Ada macan, ini sudah 2. Ada kambing, ada sapi, ada ayam, ada ini, ada ular dan lain sebagainya. Itu 2 kali lipat hayawan yang bukan hayawan darat, artinya hayawan yang terbang. Al-hayawanul hawai. Sedangkan hayawan laut adalah 2 kali lipat dari hayawan darat. Maka dari itu di dalam laut juga ada kuda juga, kuda laut. Ada juga gajah laut. Ada juga anjing laut. Ada juga manusia laut juga ada. Yaitu yang dikatakan dengan apa yang tadi sudah disebut ikan doyong. Ini katanya ikan doyong. Kalau nangis itu katanya airnya air itu sangat-sangat mujarrab untuk menjadikan mahabbah katanya. Tidak tahu tapi sebenarnya tidak tahu. Akhrajahul arba'ah wa ibn Abi Syaibah wal lafdhu lahu wa sahahahu ibn Khuzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai' akhrajahu thalatha wa sahahahu Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya air adalah suci dan mensucikan dan tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun. Tetapi hadis ini adalah amun maksus, kata ulama adalah hadis am, tetapi yang dikhususkan kepada air yang 2 kullah atau lebih. 2 kullah itu kalau disamakan dengan ukuran sekarang itu apa namanya, wal kullatani asyratun minat tanak, 10 gembreng minyak tanah, minyak goreng itu adalah 10 itu. Terus kalau sampai 2 kullah atau lebih dari 2 kullah dan kena najis dan tidak berubah sifatnya, rasanya, baunya dan warnanya, maka air tersebut hukumnya tetap suci dan dapat mensucikan. Tetapi kalau tidak sampai 2 kullah, seperti cuma 1 gelas, kalau kena najis maka hukumnya najis sekalipun tidak berubah sifat-sifatnya. 2 kullah atau lebih tetapi berubah sifat-sifatnya, seperti apa namanya, rasanya, baunya dan warnanya, maka itu juga najis hukumnya. Artinya mutanajis, air yang kena najis. Akhrajahu thalatha wa sahahahu Ahmad. Qala wa Nabi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu subhanahu wa ta'ala ala bisawab.